Buku Zemansky, Head and Thermodynamics, edisi 7, Chapter 10, Metode Matematika 10.5, Persamaan Maxwell. Kita telah melihat bahwa sifat-sifat hidrostatik suatu zat murni dapat direpresentasikan dengan baik dalam bentuk diferensial dari salah satu 4 fungsi keadaan berikut. du sama dengan min P dV tambah T ds. dH sama dengan V dP tambah T ds. dA sama dengan min P dV kurang S dt. dG sama dengan V dP kurang S dt. Karena U, H, A, dan G adalah fungsi keadaan yang sebenarnya, maka diferensial adalah diferensial eksak. Dengan demikian, masing-masing memiliki bentuk umum, dz sama dengan m dx plus n dy, di mana z, m, dan n adalah fungsi dari variabel x dan y. Untuk suatu diferensial agar eksak, syaratnya adalah turunan silang harus sama, yaitu du sama dengan T ds P dV, di mana do T per do V dikalikan S sama dengan min do P per do S dikalikan V. Yang kedua, dH sama dengan T ds tambah V dP, di mana do T per do P dikalikan S sama dengan min do V per do S dikalikan P. Yang ketiga, dA sama dengan min S dt kurang P dV, di mana do S per do V dikalikan T sama dengan min do P per do T dikalikan V. Yang keempat, do U sama dengan min S dt kurang V dP, di mana do S per do P dikalikan T sama dengan min do V per do T dikalikan P. Persamaan 10.33. 4 persamaan di sebelah kanan dikenal sebagai hubungan Maxwell. Persamaan-persamaan ini merujuk pada suatu proses, melainkan mengekspresikan hubungan yang berlaku pada setiap keadaan keseimbangan sistem hidrostatik. Tentu saja, kebalikan dari hubungan Maxwell juga merupakan persamaan yang valid. Hubungan Maxwell sangat berguna karena menyediakan hubungan antara besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur atau sulit diukur. Secara khusus, perlu dicatat bahwa tekanan, volume, dan suhu dapat diukur dengan teknik eksperimental, sedangkan entropi tidak dapat ditentukan secara eksperimental. Dengan menggunakan hubungan Maxwell, perubahan entropi dapat ditentukan melalui besaran yang dapat diukur, yaitu P, V, dan T dalam sistem hidrostatik. Misalnya, hubungan Maxwell keempat, do S per do P dikalikan T sama dengan min do V per do T dikalikan P, dapat digabungkan dengan ekspansivitas volume beta suatu zat murni untuk memberikan informasi mengenai interpretasi statistik entropi dengan cara berikut. Suatu zat memiliki ekspansivitas positif, maka do V per do T dikalikan P positif dan turunan do S per do P dikalikan T negatif. Jika tekanan pada suatu zat ditingkatkan secara isotermal dan jika tidak terjadi pengaturan molekul yang tidak biasa, seperti asosiasi atau diasosiasi, molekul-molekul mengalami penurunan entropi dan oleh karena itu berada dalam keadaan yang lebih teratur menurut teori mikroskopis. Dengan kata lain, pengetahuan kita tentang molekul-molekul ini meningkat. 4 fungsi, karakteristik, dan hubungan Maxwell yang terkait. Perlu diingat, alat mnemonic yang berguna untuk tujuan ini, yang ditunjukkan pada gambar 10.4, disebut diagram Koenig-Born, di mana menurut Max Born, murid-muridnya yang mempopulerkan diagram ini, dan F. O. Koenig yang pertama kali mempublikasikannya. Kotak tersebut juga disebut diagram VAT-VUS karena label di bagian atas dan kiri. Fungsi karakteristik koordinat termodinamika V dan T, serta fungsi integral internal U. Untuk
adalah fungsi untuk sistem sederhana yang selalu sama dan jumlah dua istilah yang mencakup diferensial koordinat termodinamika. Arah diferensial dalam setiap istilah ditentukan dengan menghubungkan panah dari koordinat termodinamika melintasi diagram VAT VUS. Hubungan Maxwell diperoleh dengan menerapkan persamaan 10.30 pada masing-masing dari 4 fungsi potensial termodinamika. Berikut merupakan gambar 10.4 diagram VAT VUS. Pertimbangan, misalnya, fungsi energi internal U Vs, selisih diferensial du, sama dengan jumlah istilah yang mencakup dV dan ds. Koefisien dV ditentukan oleh panah yang menghubungkan V ke P. Perhatikan bahwa arah panah berlawanan dengan arah perubahan, sehingga koefisien dV bukanlah P, melainkan min P. Dengan demikian, koefisien ds ditentukan dengan mengikuti arah panah yang menghubungkan S ke T. Diagram VAT VUS dimodifikasi untuk sistem sederhana lainnya dengan mengganti P dan V dengan variabel intensif dan ekstensif yang sesuai dalam sistem baru, kecuali P diganti dengan negatif dari variabel intensif. Buku Zemansky, edisi 7, Head and Thermodynamics, Chapter 10, Metode Matematika, Subchapter 10.6, Persamaan TdS. Entropi suatu zat murni dapat dianggap sebagai fungsi dua variabel sembarang seperti T dan V. Oleh karena itu, ds sama dengan ds per dT dikalikan V, dt tambah ds per dV dikalikan T, dV. T ds sama dengan T ds per dT dikalikan V dt tambah T ds per dV dikalikan T dV. Karena T ds sama dengan dq, untuk proses psichohorik reversible, maka dapat disimpulkan bahwa T ds per dT dikalikan V sama dengan CV. Dan dari hubungan ketiga Maxwell, ds per dV dikalikan T sama dengan dP per dT dikalikan V. Oleh karena itu, T ds sama dengan CV dt tambah T dP per dT dikalikan V dV. Persamaan 10.34. Kita akan menyebut persamaan 10.34 sebagai persamaan T ds. Pertama, persamaan ini berguna dalam berbagai cara. Misalnya, 1 mol gas van der Waals mengalami ekspansi isothermal reversible dari volume molar awal VI ke volume molar akhir VF. Berapa banyak panas yang telah ditransfer? Untuk 1 mol, T ds sama dengan CV dt tambah T dP per dT dikalikan V dV, di mana S, V, dan CV menunjukkan besaran molar. Menggunakan persamaan keadaan van der Waals molar, P sama dengan RT per V kurang B dikurang A per V kuadrat, dan dP per dT dikalikan V sama dengan R per V kurang B. Oleh karena itu, T ds sama dengan CV dt tambah RT dV per V kurang B. Karena T konstan, CV dt sama dengan 0, dan karena prosesnya reversible, Q sama dengan integral T ds. Oleh karena itu, Q sama dengan RT, integral VI sampai VF dV per V kurang B. Dan akhirnya, Q sama dengan RT ln VF kurang B per VI kurang B. Sebuah persamaan T ds kedua dapat diturunkan jika entropi suatu zat murni dianggap sebagai fungsi dari T dan P, maka ds sama dengan ds per dP dikalikan P dt tambah ds per dP dikalikan T dP, dan T ds sama dengan T ds per dT dikalikan P dt tambah T ds per dP dikalikan T dP. Tetapi T ds per dT dikalikan P sama dengan Cp, dan dari hubungan keempat Maxwell, ds per dP dikalikan T sama dengan min dV per dT dikalikan P, sehingga T ds sama dengan Cp dt tambah T dV per dT dikalikan P dP. Persamaan 10.35.
Persamaan 10.35 adalah persamaan TdS kedua yang lebih berguna daripada persamaan TdS pertama karena turunan parsial mempertahankan tekanan daripada volume konstan. Persamaan TdS ketiga untuk sistem hidrostatik akan ditemukan di antara soal-soal di akhir bab. Dua aplikasi penting dari persamaan TdS kedua berikut. 1. Perubahan tekanan isotermal yang reversibel. Ketika T konstan, maka TdS sama dengan min T dou V per dou T dikalikan P dP, dan Q sama dengan min T integral dou V per dou T dikalikan P dP. Mengingat bahwa ekspansivitas volume adalah beta sama dengan 1 per V, dou V per dou T dikalikan P. Kita peroleh Q sama dengan min T integral V beta dP yang dapat diintegrasikan ketika ketergantungan V dan beta terhadap tekanan diketahui. Pada kasus zat padat atau cair, baik V maupun beta tidak terlalu sensitif terhadap perubahan tekanan. Misalnya pada kasus merkuri, saat tekanan ditingkatkan dari 0 hingga 1000 kali tekanan atmosfer pada suhu kamar, volume 1 mol merkuri hanya berubah sebesar 1/3%, dan koefisien ekspansi volume berubah sekitar 4%. Volume dan koefisien ekspansi, sebagian besar zat padat dan cair berperilaku serupa. Oleh karena itu, V dan beta dianggap konstan dan ditempatkan di tanda integral. Kita kemudian memiliki Q kurang T V beta integral PI hingga PF dP, atau Q sama dengan min TV beta dikalikan PF kurang PI. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa suatu tekanan ditingkatkan secara isotermal. Panas akan mengalir keluar jika beta positif. Namun, untuk zat dengan ekspansivitas negatif seperti air antara 0 dan 4 derajat Celcius atau karet gelang, peningkatan tekanan secara isotermal menyebabkan penyerapan gas. Jika tekanan pada 15 cm merkuri pada 20 derajat Celcius ditingkatkan secara reversibel dan isotermal dari 0 hingga 1000 atm, panas yang ditransfer akan kira-kira Q sama dengan min T V beta PV, di mana T sama dengan 293 Kelvin, V sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 meter kubik, beta sama dengan 1,81 kali 10 pangkat min 4 Kelvin, PF sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 8 Pascal, sehingga Q sama dengan min 80,3 Joule. Dengan kata lain, 80,3 Joule panas meninggalkan sistem untuk menjaga suhu tetap konstan saat tekanan ditingkatkan secara drastis. Menarik untuk membandingkan panas yang dilepaskan oleh sistem dengan kerja yang dilakukan pada sistem selama kompresi. W sama dengan min integral P dV, dan pada suhu konstan, W sama dengan min integral dou V per dou T dikalikan T P dP. Mengingat kompresibilitas isotermal, K sama dengan min 1 per V dou V per dou P dikalikan T, sehingga W sama dengan integral PI hingga PF VK P dP. Kompresibilitas isotermal juga relatif tidak peka terhadap perubahan tekanan. Kompresibilitas isotermal merkuri pada suhu kamar berubah sekitar 2% saat tekanan ditingkatkan dari 0 hingga 1000 kali tekanan atmosfer. Oleh karena itu, kita dapat mengganti V dan K dengan nilai konstan dan memperoleh W sama dengan setengah VK PF kuadrat kurang PSI kuadrat sama dengan setengah VK PF kuadrat. Misalnya, dengan mengambil K sama dengan P,01 kali 10 pangkat min 11 Pascal untuk merkuri, kita mendapatkan W sama dengan 3,07 Joule. Oleh karena itu, terlihat bahwa tekanan ditingkatkan dari 0 hingga 1000 atm selama kompresi 15 cm3 merkuri yang dipertahankan pada 20 derajat Celcius, maka 80,3 Joule panas mengalir dari sistem, tetapi hanya 3,07 Joule kerja yang dilakukan oleh sistem. Jumlah energi tambahan dalam bentuk panas tentu saja berasal dari cadangan energi internal yang telah berubah sebesar delta U sama dengan Q tambah W, sama dengan min 77,2 Joule. Sedangkan kompresibilitas isotermal K selalu merupakan besaran positif, sedangkan ekspansivitas volume B dapat
positif atau negatif. Dalam contoh di atas, B positif dan panas mengalir keluar dari sistem selama kompresi. Untuk zat dengan ekspansivitas beta negatif dapat diserap oleh sistem dan energi internal meningkat. 2. Perubahan tekanan adiabatik yang reversible karena entropi tetap konstan dalam proses ini. T ds sama dengan 0 sama dengan Cp kurang T dov per dot P dP atau dot T sama dengan T per Cp dov per dot T dikalikan P dP sama dengan TV beta per Cp dP. Pada kasus zat padat atau cair, peningkatan tekanan sebesar 1000 atm hanya menghasilkan perubahan suhu yang kecil. Selain itu, eksperimen menunjukkan bahwa Cp hampir tidak berubah. Bahkan, untuk peningkatan tekanan sebesar 10.000 atm, persamaan di atas ketika diterapkan pada zat padat atau cair dapat ditulis sebagai berikut. Delta T, TV beta per Cp, PF kurang PI. Dari pembahasan di atas, jelas bahwa peningkatan tekanan adiabatik reversible akan menghasilkan peningkatan suhu pada zat dengan ekspansivitas positif dan penurunan suhu pada zat dengan ekspansivitas negatif. Misalnya, jika tekanan pada 15 cm3 merkuri dengan color spesifik Cp sama dengan 1.309 Joule per kilogram kalikan Kelvin dan volume spesifik V sama dengan 7,38 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per kilogram pada 20 derajat Celcius ditingkatkan secara isentropik dari 0 hingga 1000 atm. Perubahan suhu akan sekitar delta T TV beta per Cp kalikan PV sama dengan 2,84 Kelvin. Dalam bagian 2.4, kebalikan dari contoh ini menunjukkan bahwa perubahan suhu 10 derajat Celcius pada merkuri memerlukan tekanan sekitar 450 atm. Perbedaan hasil ini terjadi karena perhitungan sebelumnya dilakukan oleh volume konstan, sehingga menghilangkan efek kerja yang dilakukan. Jika sistem tersebut merupakan zat dengan koefisien ekspansi negatif atau beta negatif, maka peningkatan tekanan secara adiabatik akan menghasilkan penurunan suhu. Buku Zemansky, edisi 7, Heat and Thermodynamics, Chapter 10, Metode Matematika, Subchapter 10.7, Persamaan energi dalam. Jika suatu zat murni mengalami proses reversible yang infinitesimal antara dua keadaan kesetimbangan, perubahan energi internal adalah du sama dengan T ds kurang P dV. Membagi dengan dV, kita mendapatkan du per dV sama dengan T ds kurang dV per P, di mana U, S, dan P dianggap sebagai fungsi dari T dan V. Jika T dijaga konstan, maka turunan menjadi turunan parsial dan dU per dV dikalikan T sama dengan T dS per dV dikalikan T kurang P. Menggunakan persamaan Maxwell ketiga, dU per dV dikalikan T sama dengan dP per dT dikalikan V. Kita mendapatkan dU per dV dikalikan T sama dengan T dP per dT dikalikan V kurang P. Persamaan 10.36. Kita akan menyebut persamaan ini sebagai persamaan energi internal pertama, meskipun menjaga volume tetap konstan sulit dalam eksperimen. Hal ini mudah dilakukan dalam persamaan keadaan. Dua contoh kegunaannya sebagai berikut. 1. Gas ideal. P sama dengan nRT per V, dP per dT dikalikan V sama dengan nR per V, dan dU per dV dikalikan T sama dengan T nR per V kurang P sama dengan 0. Oleh karena itu, U tidak tergantung pada V, tetapi merupakan fungsi dari sisa T dalam gas ideal. 2. Gas van der Waals 1 mol. P sama dengan RT per V kurang B kurang 1 per V kuadrat. dP per dT dikalikan V sama dengan R per V kurang B. Dan dP per dT dikalikan V sama dengan T R kurang V kurang B kurang RT per V kurang B tambah A per V
kuadrat sama dengan A per V kuadrat. Oleh karena itu, DU sama dengan CV dt tambah A per V kuadrat dV, dan U sama dengan integral CV dt kurang A per V plus cons. Oleh karena itu, energi internal gas van der Waals meningkat seiring dengan peningkatan volume, dengan suhu tetap konstan. Persamaan energi internal kedua menunjukkan ketergantungan energi internal pada tekanan. Kita mulai dengan persamaan 10.4 DU sama dengan TdS kurang PdV dan membaginya dengan dP, kemudian DU per dP sama dengan TdS per dP kurang PdV per dP, di mana U, S, dan V dianggap sebagai fungsi dari T dan P. Jika T dijaga konstan, turunan menjadi turunan parsial dan DU per dP dikalikan T sama dengan T, DS per dP dikalikan V, kurang P, dV per dP dikalikan T. Menggunakan persamaan Maxwell, dS per dP dikalikan T sama dengan min dV per dT dikalikan P. Kita mendapatkan dU per dP dikalikan T sama dengan min T dV per dT dikalikan P, kurang P dV per dP dikalikan T, persamaan 10.37, yang merupakan persamaan energi internal kedua. Buku Zemansky, edisi 7, Heat and Thermodynamics, chapter 10, Metode Matematika dan subchapter 10.8 persamaan kapasitas panas. Menyamakan persamaan TdS pertama dan kedua. Cp dt kurang T dV per dT dikalikan P dP sama dengan Cv per dt tambah T dP per dT dikalikan V dV. Dan untuk menyelesaikan dt, kita memperoleh dt sama dengan T dP per dT dikalikan V per Cp kurang Cv dV tambah T dV per dT dikalikan P per Cp kurang Cv dP. Tetapi dt sama dengan dT per dV dikalikan P dV tambah dT per dP dikalikan P P. Oleh karena itu, dT per dV dikalikan P sama dengan T dP per dT dikalikan V per Cp kurang Cv, dan dT per dP dikalikan V sama dengan T dV per dT dikalikan P per Cp kurang Cv. Kedua persamaan di atas memberikan hasil bahwa Cp kurang Cv sama dengan T dV per dT dikalikan P dP per dT dikalikan V. Tetapi telah ditunjukkan oleh persamaan 2.6 bahwa dP per dT dikalikan V sama dengan min dV per dT dikalikan P dP per dV dikalikan T. Dan oleh karena itu, Cp kurang Cv sama dengan min T dV per dT dikalikan P kuadrat dP per dV dikalikan T. Persamaan 10.38. Persamaan 10.38 adalah persamaan penting dalam termodinamika dan menunjukkan bahwa 1. Karena dP per dV dikalikan T selalu negatif untuk semua zat yang diketahui dan dV per dT P kuadrat harus positif, maka Cp kurang Cv tidak pernah negatif atau Cp dan pernah kurang dari Cv. 2. Ketika T sama dengan 0, Cp sama dengan Cv, atau pada 0 mutlak, kedua kapasitas panas tersebut sama. Yang ketiga, Cp sama dengan Cv ketika dV per dT dikalikan P sama dengan 0. Misalnya, 4 derajat Celcius suhu di mana densitas air mencapai maksimum. Cp sama dengan Cv. Pengukuran kapasitas panas padatan dan cairan di laboratorium biasanya dilakukan pada tekanan konstan dan untuk massa tetap, sehingga data dilaporkan dalam bentuk kapasitas panas spesifik Cp. Sangat sulit untuk mengukur Cv padatan atau cairan dan tingkat akurasi yang memadai karena ekspansi termal. Namun, nilai Cv harus diketahui untuk tujuan membandingkan dengan teori. Persamaan untuk perbedaan kapasitas panas spesifik sangat berguna dalam menghitung Cv dalam terms of Cp dan kuantitas terukur lainnya. Mengingat bahwa ekspansivitas volume adalah beta sama dengan 1 per V dV per dT dikalikan P, dan kompresibilitas isotermal adalah K sama dengan min 1 per V dV per dP dikalikan T. Kita dapat menulis persamaan 10.38 dalam bentuk Cp kurang Cv sama dengan TV 1 per V dV per dT dikalikan P kuadrat per min 1 per V dV per dP dikalikan T. Cp kurang Cv sama dengan P, TV beta kuadrat per K. Persamaan titik
10.39, di mana V adalah volume spesifik persamaan 10.39 digunakan pada bagian 9.8 untuk menghitung CV padatan kristal. Sebagai contoh lain, mari kita hitung kalori spesifik pada volume konstan merkuri pada 20 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Dari eksperimen kita memiliki CP sama dengan 139 Joule per kilogram kalikan Kelvin, T sama dengan 293 Kelvin, V sama dengan 7,38 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per kilogram, beta sama dengan 1,81 kali 10 pangkat min 4 Kelvin kuadrat, dan K sama dengan 4,01 kali 10 pangkat min 11 Pascal. Oleh karena itu, CV sama dengan 121,3 Joule kilogram kalikan Kelvin. Akhirnya, rasio kalori spesifik gamma adalah gamma sama dengan CP per CV sama dengan 139 Joule kilogram per Kelvin per 121,3 Joule kilogram Kelvin sama dengan 1,15. Dua persamaan TdS untuk kalori spesifik adalah TdS sama dengan CP/dt kurang T dou V per dou T dikalikan P dP, dan TdS sama dengan CV/dt tambah T dou P per dou T dikalikan V dV. Saat S konstan, CP/dTs sama dengan T dou V per dou T dikalikan P dPs, dan CV/dTs sama dengan min T dou P per dou T dikalikan V dVs. Dengan membagi, kita memperoleh CP sama dengan CV sama dengan min dou V per dou T dikalikan P per dou P per dou T dikalikan V, dou P per dou V dikalikan S. Namun, besaran dalam kurung sama dengan min dou V per dou TP. Oleh karena itu, CP per CV sama dengan dou P per dou V dikalikan S per dou P per dou V dikalikan T, persamaan 10.40. Kompresibilitas isentropik didefinisikan sebagai KS sama dengan min 1 per V, dou V per dou P dikalikan S. Dan seperti biasa, kompresibilitas isotermal diberikan oleh K sama dengan min 1 per V, dou V per dou P dikalikan T. Oleh karena itu, lambda sama dengan CP per CV sama dengan K per KS, dari mana nilai KS dapat dihitung, seperti yang dilakukan NaCl dalam tabel 9.5.